Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Khalil, peserta PKDP UIN Salatiga tahun 2026. Asal Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan tema teori perkembangan motorik siswa. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang teori perkembangan motorik, memahami pola, fase, dan stimulasi gerak manusia secara komprehensif dan bayi hingga dewasa. Sebelum kita membahas dulu latar belakang studi motorik. Apa saja itu latar belakangnya? Yang pertama yaitu pondasi tubuh kembang. Nah, ini pondasi tubuh kembang. Perkembangan motorik merupakan gerak tubuh yang melibatkan koordinasi kompleks antara otak, sistem saraf, pusat, dan otot. Kemampuan ini bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan pondasi utama bagi kemandirian anak dalam berinteraksi dengan dunia luar. Yang kedua, asesmen dan deteksi dini. Memahami teori perkembangan gerak memungkinkan para pendidik, terapis, dan orang tua untuk memantau milestones tumbuh kembang anak. Hal ini krusial untuk mendeteksi secara dini segala bentuk abnormalitas atau keterlambatan fungsi motorik. Dan untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu konseptualisasi, mengidentifikasi perbedaan mendasar antara motorik kasar dan motorik halus di setiap rentang usia emas anak. Nah, dari konseptualisasi yaitu adalah mengidentifikasi perbedaan mendasar antara motorik kasar dan motorik halus di setiap rentang usia emas anak. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan antara motorik kasar dan motorik halus. Untuk tujuan yang kedua yaitu komparasi teori, menganalisis prinsip teori kematangan biologis dan mengontrakkannya dengan teori sistem dinamis modern. Terus selanjutnya praktek rangsangan, mampu merumuskan program stimulasi fisik yang aman, adaptif, serta efektif untuk mengoptimalkan potensi anak. Selanjutnya konsep dasar perkembangan. Ini ada dua konsep yaitu motorik kasar dan motorik halus. Apa itu motorik kasar? Yaitu melibatkan otot-otot besar untuk gerakan lokomotor seperti merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan melompat. Fokus pada keseimbangan dan stabilitas tubuh. Jadi motorik kasar intinya yaitu gerak tubuh kita. Misal anak umur 1 sampai 1 tahun nanti akan geraknya seperti apa, mulai merangkak, mulai belajar mengkurap, mulai belajar duduk, belajar berdiri, berjalan, dan selanjutnya. Sedangkan untuk motorik halus menggunakan otak kecil pada pergelangan dan jari tangan. Contohnya menulis. Nah, ini anak-anak usia kurang lebih 3 tahun sudah mulai belajar menulis, memotong, menggenggam, dan melukis. Memerlukan ketelitian visual motorik yang sangat tinggi. Ini biasanya guru-guru PAUD sudah sangat memahami. Teori kematangan. Ini selanjutnya, teori kematangan. Kematangan biologis. Arnold Kitzel menekankan bahwa perkembangan motorik didorong sepenuhnya oleh faktor internal, genetik, dan kematangan biologis sistem saraf. Ini ada prinsip pola perkembangannya. Kontrol gerakan dimulai dari kepala, leher, badan, lalu berlanjut ke kaki. Terus arah proksimodistal. Gerakan berkembang dari sumbu tengah tubuh, bahu, anggul keluar menuju ujung ekstremitas atau jari jemari. Di sini bayi aktif merangkak
mematangkan otak kasarnya. Di sini intinya adalah bayi mulai merangkak. Teori sistem dinamis. Mengorganisasi aktif. Pengorganisasian aktif diprakarsai oleh Esternel. Teori ini menolak gagasan bahwa perkembangan motorik hanyalah proses pasif yang didorong genetik. Sebaliknya, anak secara aktif mengeksplorasi dan merakit gerakan dunia guna memecahkan tantangan baru yang dihadapi sehari-hari. Selanjutnya, 3 batasan interaktif. Keterampilan gerak muncul akibat pertemuan dinamis dari 3 faktor interaktif. Yang pertama, kondisi tubuh organisme. Yang kedua, hambatan lingkungan fisik. Yang ketiga, target atau tujuan tugas gerak. Fase tumbuh kembang. Nih, fase tumbuh kembang menurut Gallwey ada 4, yaitu yang pertama adalah fase refleks. Fase refleks itu di antara umur 0 sampai 1 tahun. Jadi fase ini adalah fase refleks namanya, umur 0 sampai 1 tahun. Gerakan tak sadar seperti moro, hisap, genggam untuk bertahan hidup awal. Ini adalah fase-fase refleks anak. Dengan usia untuk 1 sampai 2 tahun, ini adalah fase yang kedua, yaitu fase rudimenter. Fase ini adalah gerak sadar pertama yang dipicu kematangan sistemik. Duduk, mulai dari duduk, merangkak, langkah perdana atau langkah perdana, jalan, latihan jalan untuk perdana. Terus fase yang ketiga yaitu fase usia 2 sampai 7 tahun. Ini adalah namanya fase fundamental. Eksplorasi, lari, lompat, melempar secara terkoordinasi melalui aktivitas bermain bebas. Ini adalah fase-fase usia anak umur 2 sampai 7 tahun. Ini rata-rata anak itu sering senang lari, lompat, melempar. Nah, itu rata-rata anak-anak seperti itu sukanya bermain terus. Terus yang fase keempat itu adalah usia 7 sampai 14 tahun lebih. Itu adalah fase yang keempat, spesialisasi. Nah, ini fase-fase yang keempat. Menyempurnakan keterampilan untuk olahraga taktis, seni lari, musik atau fungsi praktik rumit. Nah, ini usia-usia 14 tahun sudah mengerahkan anak itu keterampilannya untuk apa saja. Nah, ini mulai di SMA, biasanya ada kejuruan di SMA atau SMK-nya. Untuk selanjutnya adalah faktor penentu perkembangan. Di sini ada 3 jenis faktor penentu perkembangan. Bapak Ibu harus mengetahuinya. Ada 3 jenis faktor penentu perkembangan. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis, kondisi fisik bawaan genetik, kematangan struktural otak, berat badan lahir, serta asupan nutrisi makro mikro. Ini adalah faktor biologis. Sedangkan yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi anak untuk berkembang. Rangsangan yang diterima anak, kebebasan bereksplorasi di ruang aman, serta peran aktif bimbingan orang tua. Nah, ini orang tua nanti kalau adik-adik, mbak-mbak sudah menjadi ibu atau menjadi bapak, bisa dilihat ini faktor penentu perkembangannya. Jadi enggak cuma faktor biologis, tapi faktor lingkungan dan psikologis. Jadi anak-anak kita nanti bisa kita nih 3 faktor ini. Terus faktor yang ketiga, psikologis, tingkat percaya diri anak, dorongan intrinsip, motivasi memecahkan masalah gerak dan kontrol emosi. Ya, ini psikologis anak harus dapat bimbingan dari orang tua, guru, dan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu rata-rata usia capaian milestone. Nah, ini rata-rata usia capaian anak. Mulai dari 12 bulan, 0 sampai 12 bulan anak itu bisa apa? Ini masih dalam kategori kasar.
Ini adalah berjalan mandiri. Rata-rata anak usia 12 tahun itu sudah mulai bisa berjalan mandiri. Walaupun kadang usia 10 bulan itu sudah bisa jalan, tapi masih agak lambat dikit. Terus selanjutnya yaitu mulai belajar berlari lancar. Ini masih motorik kasar, yaitu umur 18 bulan anak-anak sudah mulai belajar untuk berlarinya agak lancar. Untuk selanjutnya yaitu usia 36 bulan. 36 bulan itu sama saja dengan 3 tahun. 3 tahun rata-rata anak itu sudah masuk sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ini di sana anak-anak sudah bisa mengancing baju. Nah, ini sudah menjadi motorik halus. Bisa dikatakan motorik halus, mengancing baju. Untuk selanjutnya menulis huruf. Nah, ini ajak menulis huruf umur 4 tahun. Untuk anak-anak masih belajar menulis huruf-huruf. Milestone motorik halus membutuhkan waktu integrasi sistem sensori motorik dan visual motorik yang relatif lebih lama dibandingkan perolehan keterampilan motorik kasar dasar. Sedangkan implikasi dan aplikasi praktis. Pembelajaran berbasis bermain. Pembelajaran berbasis bermain, play-based learning. Aktivitas gerak anak sebaiknya tidak kaku, melainkan diintegrasikan ke dalam permainan kooperatif yang gembira. Ini anak-anak kecil rata-rata waktu belajar dengan anak-anak kecil itu dengan cara bermain yang kooperatif dan gembira. Jadi anak-anak ketika usia dini itu belajarnya dengan cara praktek bermain, terus kita jelaskan gimana ini mainannya. Nah, terus prinsip gradual. Berikan variasi tantangan yang meningkat perlahan dari gerakan sederhana menuju pola koordinasi multigerak. Di sini kita disuruh memberikan tantangan. Yang seperti apa itu tantangannya, itu bisa bervariasi. Menyediakan alat kaya sensori. Sediakan alat bantu seperti balok susun, adonan plastisin, krayon, papan titian, dan bola untuk main stimulus kedua jenis motorik secara seimbang. Nah, ini biasanya anak-anak itu ada alat permainannya. Ketika di kelas anak-anak usia dini itu ada alat bantu seperti susun balok atau alat bantu menata huruf, terus ada adonan plastik dan sejenisnya yang lainnya. Terus selanjutnya deteksi dan intervensi dini. Pendidik dan orang tua wajib melakukan observasi terencana untuk mengenali anomali tumbuh kembang secara mungkin. Nah, ini adalah mendeteksi sejak dini. Jadi pendidik dan orang tua wajib melakukan observasi. Anak itu harus diobservasi terencana supaya anak itu bisa berkembang dengan baik. Nah, untuk kesimpulan akhir, gerak tubuh adalah gerbang awal kecerdasan kognitif anak. Jadi gerak tubuh itu sangat penting. Adalah gerbang awal kecerdasan kognitif anak. Melatih keterampilan motorik berarti menanam jembatan sinapsis saraf yang vital bagi kecerdasan masa depan. Untuk selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Gimana? Jadi sekalian ada yang mau bertanya? Nanti bisa dilanjut via grup WA kita. Bagi yang kurang paham atau ingin bertanya sesuatu bisa melalui grup WA. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.